Dengan menodongkan pisaunya ke leher Will, dia mengatakan, "Aku bisa saja membunuhmu dan semua anak buahmu. Jika di kota kaulah hukumnya, namun di hutan ini aku adalah hukumnya. Berhenti mengejarku atau aku akan memberikan perang yang tidak akan pernah kau percaya." Kemudian scene beralih memperlihatkan tim medis yang memberikan perawatan lanjutan kepada Will dan semua temannya yang terluka. Polisi negara bagian dan Garda Nasional juga berada di sana, beserta wartawan media TV yang meliput kejadian tersebut. Kapten polisi yang bernama Dave meminta Will untuk pulang dan biarkan kepolisian negara yang mengambil alih kasus ini. Namun dia menolaknya dan mengatakan akan tetap terus berusaha untuk menangkapnya. Will tidak habis pikir mengapa Tuhan menciptakan mesin pembunuh seperti Om John. Namun seorang kolonel yang bernama Sam Troutman menjawabnya, "Tuhan tidak menciptakan Om John. Akulah yang membuatnya. Aku merekrutnya, melatihnya, dan menugaskannya ke Vietnam selama 3 tahun. Namun Will tetap bersikeras bahwa Om John sekarang adalah warga sipil yang membuat masalah di kotanya, sehingga dia akan tetap menangkapnya." Lalu Kolonel Sam mengatakan, "Saya datang ke sini bukan untuk menyelamatkan Om John darimu, namun sebaliknya, saya datang ke sini untuk menyelamatkanmu darinya." Kolonel Sam juga memperingatkan Will bahwa dia sedang berurusan dengan seorang yang ahli dalam perang gerilya, yang terbaik dengan senjata dan tangan kosong. Seorang pria yang dilatih untuk mengabaikan rasa sakit, mengabaikan cuaca, serta mampu bertahan hidup di hutan belantara. Om John adalah terbaik dari yang terbaik. Kolonel Sam menyarankan agar Om John dibiarkan melarikan diri ke kota berikutnya untuk meredakan situasi yang nantinya dia pasti akan menyerahkan diri dengan damai. Namun dengan tegas Will menolaknya karena dia yakin dengan pasukan bantuan dari Garda Nasional dan polisi negara bagian pasti akan mampu untuk menangkap Om John. Kemudian Will meminta Kolonel Sam untuk berbicara dengan Om John melalui radio karena diketahui Om John telah mengambil radio milik Arthur. Mereka memintanya untuk memberitahu John agar dia menyerahkan diri demi kebaikan bersama, atau setidaknya mereka bisa melacak titik keberadaannya. Di sisi lain, Om John mendengar suara panggilan radio dan mengenal kode sandi panggilan tugas dari Kolonel Sam, sehingga Om John menjawabnya. Dia mengatakan ini semua tidak akan terjadi kalau bukan karena polisi kotor itu. Dia yang memulainya. Aku ke kota ini hanya ingin mencari makan, namun para polisi itu terus saja menekanku dan memperlakukanku seperti seorang kriminal. Mendengar hal itu, Kolonel Sam membujuknya untuk menyerahkan diri dan dia berjanji akan melindunginya. Namun Om John menolaknya dan komunikasi pun terputus. Beruntung Will dan timnya berhasil melacak titik keberadaan Om John di hutan. Keesokan harinya terlihat pasukan Garda Nasional dikerahkan untuk menangkapnya. Namun tanpa mereka sadari, pergerakan mereka telah diketahui oleh Om John. Lalu dia berlari ke arah hutan. Tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang bocah yang sedang berburu. Namun sialnya dia berteriak dan memberitahu temannya, sehingga para pasukan itu mengetahui keberadaan Om John dan langsung mengejarnya. Kemudian mereka melaporkan hal itu kepada Will. Dia meminta kepada mereka semua untuk mengepung tempat itu dan meminta agar mereka tidak menembakinya karena dia ingin menangkap Om John hidup-hidup. Lalu Om John masuk ke tempat persembunyiannya. Kemudian para pasukan langsung mengepung tempat itu dan menghujaninya dengan tembakan. Namun Om John tidak tinggal diam. Terlihat dia melepaskan beberapa kali tembakan. Lalu Om John diberi waktu 30 detik untuk menyerahkan diri. Namun dia mengabaikannya, sehingga mereka memutuskan untuk meledakkan tempat tersebut dengan tembakan RPG. Rambo, it's your last chance to come out.
Will dan Kolonel Sam yang datang ke sana sangat terkejut dengan ulah pasukan Garda Nasional yang telah menghancurkan tempat persembunyiannya. Will terlihat sangat marah karena dia meyakini bahwa Om John telah tewas. Ternyata Om John masih hidup. Dia terus berjalan menyusuri lorong untuk mencari jalan keluar, berbekal dengan sebuah obor yang dibuatnya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Om John berhasil menemukan jalan untuk keluar. Saat berada di bukit, dia melihat rombongan kendaraan militer yang sedang melintas. Lalu dia melompat ke salah satu mobil, kemudian merampasnya dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun tidak lama kemudian mobil patroli yang melintas bertemu dengan si sopir, lalu melaporkannya kepada Will bahwa Om John masih hidup. Kemudian mobil patroli langsung mengejar Om John. Saat mendekat, terlihat mereka melepaskan beberapa kali tembakan dan berupaya untuk menghentikan mobilnya. Setelah berhasil melumpuhkan mobil patroli, Om John kembali dihadang di salah satu jembatan. Saat malam tiba, terlihat Om John dengan sengaja menabrak SPBU. Lalu dia keluar dari mobilnya untuk mengambil senapan mesin dan meledakkan tempat tersebut. Mendengar suara ledakan itu, Will dan anak buahnya sangat terkejut. Lalu Will memerintahkan mereka untuk segera ke lokasi ledakan. Sedangkan dirinya mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara yang meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah. Polisi yang tiba di sana tidak dapat berbuat banyak karena ledakan terus terjadi. Kemudian Kolonel Sam menemui Will. Dia memintanya untuk segera pergi selagi masih ada kesempatan. Namun Will menolaknya. Dia akan tetap menjaga kotanya. Lalu Will naik ke atap kantornya untuk mengintai pergerakan Om John dari ketinggian. Di sisi lain, Om John terus bergerak untuk memadamkan sebagian aliran listrik dan membuat kekacauan di sana. Saat Om John ingin membunuh Will, namun Kolonel Sam melarangnya. Dia berusaha untuk menghentikan Om John yang telah banyak melakukan kerusakan. Karena di luar sana ada banyak sekali polisi yang telah mengepung tempat tersebut. Jika Om John tidak menyerah, maka mereka pasti akan membunuhnya. Namun Om John sama sekali tidak peduli. Dia tetap akan melawan mereka semua. Om John mengatakan mereka yang memulainya, maka mereka akan menerima akibatnya. Om John sebenarnya sangat kecewa karena di luar sana masyarakat memperlakukannya sangat tidak adil. Sepulangnya Om John dari medan pertempuran di bandara, orang-orang menghinanya, meludahinya, memakinya, dan mengusir kedatangannya. Padahal Om John telah kehilangan begitu banyak sahabat di medan pertempuran karena berusaha untuk menang dan mengabdi untuk negara. Namun setelah pulang, Om John bahkan tidak bisa untuk mendapatkan pekerjaan, sekalipun itu hanya untuk menjadi seorang tukang parkir. Om John datang ke sini hanya untuk mencari makan. Namun orang-orang menganggapnya seorang gelandangan dan pembunuh. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Om John yang ditangkap oleh pihak kepolisian yang dikawal ketat oleh Kolonel Sam Troutman.